Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya kami dari kelompok 1 mata kuliah pemasaran jasa. Perkenalkan sebelumnya nama saya Vanessa dengan NIM 22005 dan rekan saya. Perkenalkan saya Ram Afif dengan NIM 22051 2040. Perkenalkan nama saya Ilham Fadublah dengan NIM 220051 2038. Perkenalkan nama saya Cynthia Audia dengan NIM 220051 2050. Perkenalkan nama saya Sari Fauzia Ulia dengan NIM 2200512. Perkenalkan nama saya Fajar Ahmad Kurnia dengan NIM 220051 2033. Melakukan survei dan wawancara terhadap tempat kafe otokopi yang beralamat di Pasar Baru, Kota Padang. Sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bersedia untuk diwawancarai sebagai manajer atau owner otokopi. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Ilham Fadublah sebagai mahasiswa pemasaran angkatan 22 Universitas Andalas. Oke, kalau untuk Abang siapa nama Abang dan profesi sekarang? Perkenalkan, saya Ahmad Yasin Fadil, biasa dipanggil Fadil. Kebetulan saya pada perusahaan otokopi tersebut sebagai manajer otokopi. Oke Bang, baik. Terus Tokopi ini bergerak di bidang apa Bang? Sudah berapa lama Tokopi melayani konsumen? Nah, kalau nama usaha seperti yang saya bacakan tadi, nama perusahaan kami yaitu Otokopi Space and Coffee. Kami bergerak di bidang minuman dan juga menyediakan makanan. Cuman kami fokusnya pada minuman yang berasal dari perkopian, yang mana dari biji-biji kopi yang sudah kami pilih. Perusahaan kami sudah bergerak sekitaran 1 tahun lebih. Untuk pertanyaan yang ketiga Bang, jenis usaha yang ditawarkan oleh Otokopi itu jenis usaha yang bagaimana ya Bang? Pada perusahaan kami, jenis usaha yang kami tawarkan yaitu kami menyediakan minuman dan beberapa makanan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, ide dan latar belakang pemilik usaha untuk membuat usaha yang telah berdiri selama 1 tahun lebih ini dari mana ya Bang idenya Bang? Nah, sebelumnya saya dulu sempat bekerja pada toko kopi yang bisa dibilang udah cukup besar. Nah, setelah beberapa tahun saya menjadi karyawan di sana, saya terinspirasi lah untuk membuka sebuah kedai kopi yang mana modalnya itu dari diri saya sendiri. Jadi saya mencari partner sekitaran berdua orang untuk mengumpulkan modal dan mendirikan perusahaan otokopi yang sudah berdiri setahun ini. Oke Bang, untuk selanjutnya itu inovasi pelayanan jasa yang ditawarkan oleh Otokopi bagaimana ya Bang? Inovasi pelayanan jasa pada otokopi seperti kami menyediakan produk baru atau produk yang memicu pelanggan, yang mana produknya belum ada sebelumnya. Kami mengkhususkan pada misalkan akhir tahun, yang mana kami meluncurkan sebuah produk yang belum ditemukan di kedai kopi lain ataupun di perusahaan lain, untuk memancing konsumen atau customer agar rame ke perusahaan kami. Yang kedua, untuk meningkatkan pelayanan konsumen, kami sebagai manajer mengadakan seperti pelatihan kepada karyawan agar memberikan pelayanan yang maksimal kepada pelanggan. Dan yang terakhir yaitu kami memberikan pelayanan kepada konsumen yang berupa tempat yang nyaman, berupa indoor dan outdoor, yang mana konsumen bisa berkumpul dengan teman-teman dan juga keluarganya pada perusahaan kami tersebut. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana struktur manajemen perusahaan otokopi seperti pembagian job desk karyawan Bang? Nah, kalau untuk struktur pada perusahaan kami, untuk yang paling atas kami memiliki owner. Owner pada perusahaan kami ada 2, anggaplah si A dan si B. Nah, di bawah itu kami mempunyai manajer, itu saya sendiri. Kegunaan dari manajer tersebut yaitu menghandle para karyawan dan menyiapkan barang-barang yang dibutuhkan pada perusahaan kami. Yang ketiga,
kami memiliki barista. Barista yaitu karyawan yang menyeduh atau menyediakan atau meracik minuman. Waiters atau pelayan. Nah, pada waiters tersebut kami menyiapkan karyawan yang melayani customer dan mengantarkan minuman atau makanan pada customer. Dan yang terakhir yaitu kitchen atau orang yang memasak untuk makanan yang telah kami sediakan pada perusahaan kami. Konsepan dan struktur organisasi yang sangat menarik dari Otokopi. Terus bagaimana cara promosi usaha Otokopi ini, Bang? Seperti kayak tahun baru atau bulan-bulan tanggal ganjil, tanggal genap maksud saya, Bang. Kalau kami di sini melakukan promosi atau menyebarkan informasi tentang perusahaan kami itu melalui sosial media, yang mana kami juga memiliki sosial media seperti Instagram, WhatsApp, TikTok. Nah, kami share dan kami sebarkanlah pada sosial media tersebut agar masyarakat tahu, dan juga kami meminta tolong kepada teman-teman yang sering duduk di Otokopi untuk ikut menyebarluaskan apa-apa aja agenda yang ada di Otokopi, minuman atau makanan yang terbaru di Otokopi, dan pokoknya menyebarkan informasi tentang perusahaan kami. Untuk pertanyaan selanjutnya itu pertanyaan untuk lokasi usaha Otokopi ini di mana aja, Bang? Misalnya ada cabang atau di satu tempat ini aja, Bang? Dulu kami ada 2 perusahaan atau 2 cabang. Nah, dulu kami yang pertama itu ada di Pasar Rambacang, dan yang ini yang Pasar Baru atau Cepak Tangah Jalan Muhammad Atta ini sebagai cabang yang kedua. Cuman yang di Pasar Rambacang sudah kami tutup dan kami fokus pada yang di Pasar Baru karena melihat yang mana konsumen lebih tertarik pada lokasi yang berada di Pasar Baru. Oke, Bang, mungkin kalau untuk wawancara kita cukupkan sampai di sini. Saya Ilham Fadullah, Bang, minta terima kasih atas waktu yang Abang luangkan untuk wawancara ini. Mungkin untuk dari Abang closingnya. Kalau dari saya, pertama terima kasih sudah datang ke Otokopi dan mempromosikan Otokopi secara tidak langsung kepada teman-teman mahasiswa. Perkenalkan, Bang, sebelumnya kami dari Universitas Andalas jurusan pemasaran. Maksud dan tujuan kami untuk wawancara ini yaitu untuk meminta jawaban atas beberapa pertanyaan dari kami. Sebelumnya perkenalkan, Bang, nama saya Vanessa. Saya biasa dipanggil Putra. Untuk pertanyaan pertama, apakah ada pelatihan atau pengembangan sumber daya manusia atau training yang dilakukan oleh pemilik Otokopi ini sebelum Abang menjadi karyawan di sini? Untuk pelatihan sendiri dari Otokopi itu ada, dan biasanya itu dilakukan waktu sesudah proses hiring. Jadi misalnya kita udah keterima, kita itu bakal di training terlebih dahulu gitu, beberapa minggu sebelum kita masuk gitu. Nah, untuk pertanyaan kedua, apakah gaji yang diberikan oleh pemilik Otokopi ini sudah sesuai dengan yang Abang harapkan? Untuk masalah gaji gitu, sesuai dengan harapkan itu sudah sesuai, dan juga udah standar juga sama kopi shop lain gitu yang ada di Kota Padang. Itu udah sesuai kalau menurut saya. Pertanyaan selanjutnya, Bang, jika lembur apa tetap diberi upah? Kalau lembur biasanya itu kan yang untuk shift malam ya. Biasanya lembur itu ada, tapi itu di bagian bonus, biasanya di bonus per bulan itu masuknya. Selanjutnya, Bang, menurut Abang bagaimana cara kepemimpinan pemilik usaha terhadap karyawan-karyawannya? Untuk kepemimpinan pemilik usaha ini ya, dari owner itu sering datang gitu kan untuk melihatlah karyawan-karyawannya gitu, untuk memberikan arahan juga tentang bagaimana briefing kepada karyawan. Misalnya owner juga cukup ramah pada karyawannya gitu, humble. Kalau dari saya tentang kepemilikan itu, tentang pemilik. Pertanyaan terakhir dari kami, Bang, salah satu pengalaman mengesankan dengan customer gimana, Bang? Untuk pengalaman dengan salah satu customer itu yang mengesankan itu
Mungkin ini ya dikasih tips sama customer waktu selesai meracik minuman, mungkin sama dia bentuk penghargaan kepada kita karena sesuai mungkin sama seleranya sama minuman yang kita racik itu. Baik, terima kasih atas jawaban dari Abang. Kami berdua mengucapkan terima kasih sekali lagi. Semoga Otokopi ini mengalami perkembangan dan semakin banyak customer yang datang. Terima kasih, Bang. Bang, mohon maaf minta waktu sebentar Bang untuk wawancara Bang. Kami dari Sunan ada wawancara untuk pemasaran jasa. Saya Sri Fauzia Uya. Mohon bertanya Bang, jadi udah berapa lama Abang berkunjung ke kafe Otokopi ini? Kafe Otokopi. Apa ya? Mungkin dari tahun kemarin. Berarti sering apa jarang? Sebulan adalah agak 2 kali. Nah, jenis jasa apa yang sering Abang gunakan, Pak? Jasa yang digunakan di sini dia kan jatuhnya Otokopi ini kan untuk food and beverages, cuma ya, untuk beli ngopi, untuk duduk-duduk aja, ketemu sama teman. Penilaian terhadap pelayanan yang diberikan ini gimana? Penilaiannya itu ya udah mumpuni lah untuk sebuah kafe pelayanan. Memuaskan lah Bang. Memuaskan, boleh. Kalau dari rating 1 sampai 10? 8. Pertanyaan terakhirnya Bang, kritik dan saran kepada kafe Otokopi ini apa menurut Abang? Kritik dan saran. Kalau saran mungkin kayaknya lebih diperbanyak lagi lah menunya ya. Kayak menunya di sini cuma minuman aja kebanyakan dilihat, nggak ada kayak snack atau Makanannya juga makanan. jarang. Iya. Itu aja sih. Terima kasih ya Bang Ya, untuk sama-sama. waktunya. Ya. Bang, mesinnya Bang.